Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Novel ini dikarang oleh sastrawan yang bernama Marah Rusli, diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1992 dengan tebal halaman sekitar 271 halaman. Tokoh utama dalam buku novel tersebut adalah Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Isu utama dalam novel ini adalah membahas tentang kisah cinta antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya, sampai pada adegan Siti Nurbaya dipaksa kawin dengan rentenir yang bernama Datuk Maringgi. Tujuan buku ini dikarang oleh Bapak Marah Rusli sendiri adalah untuk hiburan dan memperkenalkan budaya Minangkabau dan keadaan Kota Padang tempo dulu kepada para pembaca. Novel ini diawali dari ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih anak-anak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di Kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir yang bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya, usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan yang pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka, untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgi. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantikannya. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua hutangnya. Boleh hutang tersebut dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya, putrinya, kepada Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang memang tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan lain selain yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda belia harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar seperti kata. Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebih karena Siti Nurbaya mengirim surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Pada suatu ketika, Samsul Bahri dalam liburan kembali ke Padang, ia mendapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang tengah terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit, tapi akhirnya jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhir. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri, yaitu Sultan Mahmud, yang kebetulan menjadi penghulu Kota Padang, malu atas perbuatan anaknya. Sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Jakarta dan ia berjanji untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang. Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Siti Nurbaya yang
mendengar bahwa kekasihnya diusir orang tuanya, timbul niatnya untuk pergi menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Tetapi niatnya itu diketahui oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Karena itu dengan siasat dan fitnahnya, Datuk Maringgi dengan bantuan kaki tangannya dapat memaksa Siti Nurbaya kembali dengan perantaraan polisi. Tak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya itu terdengar oleh Samsul Bahri sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Akan tetapi mujurlah karena ia tak meninggal. Sejak saat itu Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian, dikisahkan di Kota Padang sering terjadi huru-hara yang dan tindak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu Kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan tanpa berpikir panjang, Samsul Bahri menembaknya. Datuk Maringgi jatuh tersungkur. Namun sebelum tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta dipertemukan dengan ayahandanya. Tetapi ajal lebih dulu merenggut sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1922. Buku yang berjudul Siti Nurbaya ini berhasil menempatkan diri sebagai puncak roman di antara roman-roman lain yang dianggap orang sebagai puncak roman dalam sastra Indonesia modern. Dalam karyanya berjudul Siti Nurbaya, Marah Rusli ingin merombak adat dan perilaku pada masa itu dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak azazi manusia. Pelaku utamanya pada roman ini adalah Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam karya ini adalah pengarang mengajak kita untuk memetik beberapa nilai moral dari roman yang terkenal ini, antara lain, bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalan cerita. Demikian cinta yang murni tak akan padam sampai mati. Bagaimanapun juga, praktek lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga. Akhir dari segala kehidupan adalah mati, tapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Menurut saya, keunggulan novel ini adalah mengisahkan tentang kisah mengharukan dalam mengungkap dimensi-dimensi kompleks dari manusia, menyangkut cinta, kekejaman, dan kisah tragisnya. Singkatnya, buku ini telah mengangkat tema cinta yang kompleks, sehingga kita bisa mendapatkan cerita yang lain dari biasanya. Adapun kelemahan novel ini, bahasa yang digunakan tidak mudah dipahami, sehingga pembaca harus membaca berulang-ulang untuk memahami isi cerita tersebut, khususnya pada kalangan remaja. Kesimpulannya yaitu novel Siti Nurbaya menggambarkan secara rinci telah memberikan sebuah pengalaman yang sangat penting terhadap kehidupan sosial, karena kisah tersebut menggambarkan nilai-nilai baik, sosial budaya, agama, dan pendidikan.
Sebagaimana telah diketahui tentang sikap-sikap yang telah dilakukan oleh para tokoh, ada sikap-sikap yang perlu kita contoh adalah Datuk Maringgih. Adapun yang tidak perlu kita contoh adalah Datuk Maringgih yang selalu meresahkan orang lain. Menurut pendapat saya, novel ini layak dijadikan sebagai hiburan bagi para pembaca, karena di dalamnya itu dilengkapi dengan pantun-pantun, penggambaran tentang wilayah Kota Padang pada tempo dulu, serta penggabungan bagaimana kisah-kisah orang dulu yang harus berdampingan dengan serdadu Belanda. Begitu. Jika kalian atau pembaca yang tertarik dengan novel ini, silahkan beli di toko-toko online, sudah ada, dan toko-toko buku terdekat, karena stoknya mungkin masih banyak. Itulah dari saya, demikianlah reviewnya. Oke guys, itulah sebuah review buku dari saya. Jika Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.